Shalom. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan puji Tuhan kita sudah ada di penghujung hari ketiga Camp Nasional Dosen Indonesia. Kita akan masuk di dalam waktu teduh, kita mempersiapkan diri kita agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tenangkanlah hati kami. Biarkanlah semua hal-hal yang menggelisahkan hati kami. Biarkan kami sejenak fokus untuk menghadap hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu, dan menemukan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Mari kita berdoa. Dan mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, kami menikmati akan berkat yang sudah kami lewati kurang lebih 3 hari di tempat ini. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami memohon kekuatan-Mu untuk kami bisa masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pelataran-Mu, menikmati persekutuan dan memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas semua yang kami lakukan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saya secara pribadi bersyukur ya, kita datang ke sini camp, tapi juga menikmati pemandangan alam yang indah. Ada gunung-gunung, kalau di Toraja banyak gunung juga, tapi tidak seramai ini rumahnya. Kemarin waktu saya pulang setelah latihan, saya di jendela sejenak gitu, wow, bagus sekali ya, seperti bintang-bintang, pohon-pohon, kemudian dikelilingi oleh rumah yang banyak lampu-lampunya. Ya, itu bagi saya adalah berkat tambahan yang juga patut kita syukuri bersama. Ya, mari kita semua berdiri, kita memulai akan ibadah kita saat ini dengan melakukan pujian syukur. Thank you my Lord. Thank you my Lord, the sun in the sky. Thank you my Lord, I'm so grateful that I. Thank you my Lord, for the rivers that flow. They're moving nothing I know. We love you. For all the mercy and the songs that we sing. For all the laughter and joy that you bring. Thank you my Lord, I have nothing to fear. As long as I have you here beside me. For all mountains, for all the mountains that fear us to climb. For all the valleys that say one more time. Thank you my Lord, I have nothing to fear. As long as I have you here beside me. Kita akan lakukan bersama-sama melakukan pujian berbalasan. Yang P untuk pemimpin dan C untuk jemaat. Besarlah Tuhan, Ia sangat terpuji dalam kota Allah kita, di atas gunung kudusnya. Allah membuat kota itu teguh selama-lamanya. Bersama-sama, ya Allah, namamu terkenal di mana-mana. Orang memuji Engkau di seluruh bumi. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau melakukan yang benar. Mari kita semua mengagungkan Tuhan lewat pujian. Great is the Lord, He is holy and just. Praise the Lord, and worthy
boleh menumpang dalam kemah-Mu. Firman-Mu mengatakan, ialah setiap orang yang tidak berlaku celak. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Datanglah kepada Dia dan berbaliklah dari segala dosa kita ke jalan yang Ia tunjukkan. Seperti tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga benih-benih firman Tuhan itu boleh menembus hati kami yang terdalam, dan kemudian benih itu boleh berakar begitu kuat di dalam hati, pikiran, jiwa kami, supaya kemudian benih itu boleh tumbuh makin besar dan akhirnya berbuah berlipat-lipat kali ganda, supaya orang melihat perbuatan-perbuatan baik-Mu melalui perbuatan-perbuatan baik kami, dan supaya pada akhirnya orang boleh mengenal kasih-Mu yang begitu besar dengan menyerahkan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa-dosa kami. Dan supaya pada akhirnya orang bisa percaya, menyembah Engkau, dan akhirnya orang boleh diubahkan hidupnya, tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini, untuk boleh menjadi makin serupa dengan Kristus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih, hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh mengikuti camp ini. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih untuk setiap pembicara yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Dan terima kasih untuk kami semua yang Kau izinkan, Kau layakkan, dan Kau berikan anugerah yang berlimpah untuk boleh mengikuti camp ini, ya Allah. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kami untuk melakukan rencana-rencana besar, bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi kebesaran dan kemuliaan kerajaan-Mu dan nama-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami boleh terus dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh dituntun, dipimpin, diarahkan, dikuatkan oleh Tuhan, untuk kami benar-benar berperan makin strategis, makin signifikan, sehingga akhirnya orang betul-betul melihat Allah yang kami sembah, Allah yang adalah kebenaran, Allah yang adalah kudus, dan Allah yang penuh kasih itu boleh makin nampak di dalam kehidupan kami, di dalam kampus kami yang kami layani, bahkan juga di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih, pimpin dan sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sama-sama belajar dari firman. Amin.
Mari kita membaca Daniel pasal 6. Kita hanya akan membaca beberapa bagian saja. Saya minta 4 orang saja membaca bagian ini. 1 orang membaca ayat 1 sampai 6. Orang kedua membaca ayat 11 sampai 12. Orang ketiga membaca ayat 20 sampai 23. Dan orang terakhir membaca ayat 26 sampai 29. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan oleh orang Persia. Kerajaan dan raja akan selalu datang silih berganti, ya. Termasuk di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, ya. Tetapi yang menarik di sini, walaupun kerajaan itu sudah berganti, ya, rajanya juga berganti. Karena kalau kita lihat pasal 1 sampai 4 itu rajanya Nebukadnezar, ya. Pasal 5 rajanya Belshazzar, ya, yang kemudian mati terbunuh, ya, karena dia berani memakai perkakas di rumah Allah untuk minum-minum, begitu ya, di pasal yang ke-5. Nah, pasal 1 sampai pasal 5 itu kerajaannya masih kerajaan Babel. Tetapi pasal yang ke-6 ini bukan hanya rajanya yang berganti, ya, menjadi raja Darius, tetapi juga kerajaannya berganti, ya, karena Babel sudah ditaklukkan oleh Media Persia, ya, pada saat itu, ya. Dan yang menarik adalah walaupun raja itu datang silih berganti, bahkan kerajaannya pun berganti, gitu ya.
tetapi tokoh utamanya tetap sama, yaitu Daniel. Ya. Jadi Daniel ini rupanya menarik perhatian para raja, para penguasa pada saat itu. Ya. Sampai-sampai Daniel itu terus-menerus mendapatkan posisi yang begitu signifikan, begitu penting. Ya. Kalau boleh dikatakan tangan kanannya raja, begitu. Betul-betul menjadi orang kepercayaannya raja. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Ya. Kemarin saya ikut kelasnya Pak Saputro untuk yang mau melanjutkan S2, S3 gitu ya. Beliau cerita mentornya adalah Pak Radius Prawiro almarhum. Dan Pak Radius itu ya, beliau cerita, kalau saya nggak salah berapa tahun ya, 25 tahun ya, 20 atau 25 tahun ya, sekitar itulah jadi menteri. Maksudnya lama sekali gitu ya. Lama sekali dia jadi menteri, terus menerus dipercaya. Ya. Daniel pun seperti itu. Ya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Tentunya pasti tidak lain dan tidak bukan. Ya. Pasti Daniel punya satu kualitas, punya satu kompetensi, ya, punya satu kualitas yang tidak bisa raja dapatkan dari orang lain. Karena dia punya kontribusi yang begitu signifikan, yang raja-raja itu, yang kerajaan-kerajaan itu tidak bisa dapatkan dari orang lain. Ya. Apa itu kontribusinya? Ya. Nah, saya mau membacakan di dalam ini ya. Jadi di dalam pasal yang kelima, gitu. Kalau kita lihat pasal yang kelima. Bentar ya, saya carikan. Nah, jadi di pasal yang kelima ayat 11 sampai 12 kalau kita membaca, itu kira-kira adalah inti dari kontribusi signifikan Daniel, ya. Jadi di situ dikatakan, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus dalam zaman ayah Tuanku, ya. Jadi pasal 5 ini kan yang dimaksud ayah itu adalah Nebukadnezar. Ini anaknya yang namanya Belshazzar yang kemudian akan mati terbunuh itu, ya. Jadi sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus dalam zaman ayah Tuanku, yaitu Nebukadnezar. Terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan perhatikan ya, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Saya jadi ingat masalah KPK dengan Polri gitu ya, yang begitu kusut gitu ya. Mungkin kalau ada Daniel sudah selesai dari kemarin gitu ya. Sehingga dapat menerangkan mimpi, sekali lagi, menyingkapkan hal yang tersembunyi, ya, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel, ya. Ya, silakan Daniel berdiri. Daniel ada di sini kan? Ya. Yaitu pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Ya, baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ya, yang sekaligus akan memberitahukan kematiannya. Ya, karena kan dia ada kata-kata mini tekel ufarsim itu yang menunjukkan bahwa dia ditimbang, beratnya nggak cukup, dan malam itu juga Raja Belshazzar mati. Ya. Nah, jadi ini adalah kontribusi signifikan. Ini adalah kontribusi yang sangat strategis dari Daniel. Kenapa? Ya, sampai usia 90. Pada saat itu, pada pasal 6 ini Daniel umurnya kira-kira sudah mencapai 90 tahun. Padahal ketika dia dibuang ke Babel, ya, dengan 3 orang temannya itu usianya baru tidak sampai, ya, ada menafsirkan usianya kira-kira 15, ada yang menafsirkan kira-kira 20. Ya, berarti supaya win-win kira-kira 15 sampai 20 lah begitu ya. Jadi berarti kira-kira Daniel itu sudah ada di Babel yang kemudian kerajaannya berganti itu lebih dari 70 tahun. Bayangkan ya. Dan posisinya terus di atas. Terus di atas dan terus di atas. Ya. Jadi ini adalah kontribusi yang signifikan. Dan saya melihat
Kalau kita belajar peran strategis dosen dalam membangun bangsa, pertanyaannya, peran strategis apa yang kita miliki? Kita sudah tahu memang kita punya peran strategis, tapi betul-betul strategis nggak? Ya. Dan saya rasa kita betul-betul akan strategis kalau kita betul-betul punya kompetensi, ya, yang betul-betul berdampak, yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya. Kemarin Pak Tony cerita, memang Ciputra tidak punya perpustakaan paling besar. Ya. Perpustakaan nggak besar-besar amat, tapi dia bisa mengklaim perpustakaan dengan buku-buku entrepreneurship terlengkap, ya, di alam semesta kan gitu katanya. Enggak ya. Ya, kalau di alam semesta kemarin saya lihatnya mulai dari bumi sampai matahari, waduh kok kecil sekali gitu. Ternyata alam ciptaan Tuhan itu luar biasa tidak terbayangkan besarnya gitu ya. Betul-betul Allah itu betul-betul maha besar, betul-betul besar ya. Jadi pertanyaannya adalah, kita mungkin dosen biasa, mungkin dosen pertanian banyak, dosen TI banyak, dosen psikologi banyak ya, Tika ya, banyak dosen psikologi ya, dosen hukum juga banyak ya, betul ya, Pak Dwi ya, dosen ekonomi banyak. Lalu apa signifikansi kita? Apa keunikan kita? Apa kekhususan kita yang kita bisa sumbangkan? Ya. Dan saya yakin kita sudah punya roh Allah, ya, seperti yang dipunyai oleh Daniel. Tetapi pertanyaannya, kita betul-betul mengembangkan kompetensi kita atau tidak, supaya kita betul-betul bisa berkontribusi signifikan. Nah, salah satunya memang tentunya dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi tokoh pertama yang diungkap di sini adalah Darius. Ya, Darius orang Media dikatakan begitu. Dia menerima pemerintahan usia 62 tahun. Pemerintah diterima dari Belshazzar yang mati terbunuh. Ya. Jadi ceritanya itu Darius itu ingin mengangkat 120 wakil raja. Atau kalau secara mudah kita mengerti, wakil raja itu posisinya bisa dikatakan seperti gubernur-gubernur begitu, di mana punya suatu wilayah tertentu yang dikuasai, yang dia bertanggung jawab, dan dia juga punya berbagai kuasa, berbagai wewenang, termasuk salah satu yang paling penting adalah memungut pajak dari wilayah itu begitu ya. Nah, lalu kemudian di atas mereka raja mau mengangkat 3 pejabat tinggi ya. Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat itu. Ya. Dan dikatakan apa? Kenapa kok raja harus sampai mengangkat 3 pejabat tinggi itu? Ya, kan kalau 120 itu pasti untuk membantu tugas raja. Tetapi kalau 3 pejabat tinggi ini gunanya apa? Gunanya adalah wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungjawaban kepada 3 orang ini supaya raja tidak apa? Tidak apa, kakak-kakak dan teman-teman? Tidak dirugikan. Maka ayat 4 mengatakan, maka Daniel ingin melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh raja. Jadi di antara 3 ini pun ternyata Daniel mau ditempatkan yang lebih di atas lagi. Ya, jadi betul-betul menjadi orang kepercayaan raja. Ya, istilahnya kalau di kerajaan itu orang nomor 2 setelah raja. Ya. Nah, rupanya hal ini menjadi masalah. Masalah bagi siapa? Ya bagi 120 orang dan juga bagi wakil-wakil raja dan pejabat tinggi itu gitu ya, yang 2 orang. Ya. Kemungkinan besar mereka iri. Kenapa? Bagaimana mungkin orang buangan, orang Yehuda ini yang sebenarnya bukan sungguh-sungguh orang Babel, juga bukan orang Media Persia, bisa menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Media Persia ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami itu. Jadi orang susah ketika kita senang gitu. Tadi saya belajar istilah itu dari Bang Togo gitu ya. Kan kita kan suka SMS. Susah lihat orang senang, tapi senang melihat orang susah kan gitu. Ya saya yakin pasti kita nggak begitulah ya. Tapi ada orang-orang seperti itu yang tadi Bang Togo sebutkan. Nanti tanya sendiri sama Bang Togo ya, siapa orang-orang itu gitu ya. Ya, yang pasti mereka juga ada yang Kristen juga yang seperti itu. Ya. Jadi
rupanya mereka ini seperti itu. Ya, ketika Daniel makin tinggi dan makin tinggi, mereka susah, mereka tidak senang. Ya, mungkin kita juga pernah mengalami tidak disenangi gara-gara kita makin cemerlang, kita makin signifikan. Tapi sebaliknya, pernah nggak kita iri juga karena orang lain yang makin cemerlang? Jangan sampai kita seperti itu. Nah, tetapi kalau kita pelajari baik-baik bagian ini, kalau kita renung-renungkan, kita baca dengan lebih teliti lagi, kemungkinannya mereka itu bukan hanya iri, tapi kayaknya mereka itu merasa terancam. Kenapa? Karena kemungkinan mereka telah atau akan melakukan hal-hal yang merugikan raja. Ada kemungkinan mereka telah melakukan korupsi, sebagian dari mereka. Ada kemungkinan mereka mungkin sedang merancangkan korupsi. Kenapa? Karena mereka punya power. Mereka bisa mengambil pajak dan berbagai hal yang lain. Karena mereka disebut sebagai wakil raja. Jadi ini saya melihat ini mirip dengan para koruptor yang merasa terancam sejak pertama kali KPK hadir. Dan sampai sekarang terus menerus ada usaha-usaha yang begitu sistematis untuk melumpuhkan, bahkan membubarkan KPK. Ya. Bersyukur KPK sampai sekarang belum bubar. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Karena KII pasang PP di WhatsApp-nya, save KPK, save Indonesia. Karena itu makanya KPK didengar oleh Tuhan, doa KII, KPK diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun memang kita nggak terlalu puas juga dengan pimpinan-pimpinannya, tapi at least KPK masih ada. Kita harus bersyukur untuk itu. Ya. Jadi kemungkinan mereka ini bukan cuma iri, mereka ini kemungkinan merasa terancam. Karena apa? Ya, sekali lagi ya, raja itu tegas mengatakan supaya, ya firman Tuhan mengatakan supaya raja jangan dirugikan. Nah ini kan satu pertanyaan, kenapa kok sampai raja mengangkat 3 orang, bahkan kemudian akhirnya Daniel yang diangkat yang paling tinggi? Kemungkinannya raja sudah merasakan kerugian-kerugian itu. Kemungkinan raja sudah tahu ada masalah-masalah di sana sini, ada penggelapan, penggelembungan uang, proyek dan macam-macam lagi yang lain. Jadi kalau saya melihat Daniel ini mirip KPK pada zaman sekarang ini, yang kehadirannya itu sedikit atau banyak menjadi mengancam bagi pihak-pihak yang kotor. Jadi kalau kita lihat di sini, kontribusi strategis dan signifikan itu tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Kehadiran dosen Kristen harusnya juga selain membawa berkat, tapi di dalam berkat itu harusnya juga membawa ancaman. Kalau kehadiran kita itu tidak pernah mengancam, saya yakin kehadiran kita pasti nggak terlalu strategis, nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena pada akhirnya ya, yang kita lakukan bukan hanya pengembangan ilmu, tetapi bagaimana kita menerangi dunia ini dan juga menggarami dunia ini, menerangi dunia yang gelap dan menggarami dunia yang membusuk ini. Dan tidak mungkin orang tidak merasa terancam kalau kita betul-betul menggarami dan kalau kita betul-betul menerangi. Kecuali garam kita mulai menjadi tawar dan terang kita mulai ditaruh di bawah gantang. Dan kalau itu yang terjadi, peran kita, walaupun status kita dosen yang katanya strategis itu, pasti tidak akan strategis dan tidak akan signifikan. Kenapa? Karena kita tidak berani menyuarakan kebenaran itu benar, tidak berani membela keadilan. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah menjadi ancaman bagi siapapun, sehingga kita tidak pernah diancam oleh siapapun, jangan-jangan kita sudah menjadi orang-orang yang cuma bermain aman.
Lalu kemudian ayat yang kelima, para pejabat tinggi dan wakil raja itu kemudian mulai mencari-cari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Ya. Bagi saya ketika saya membaca ini hal yang luar biasa. Kenapa? Kita tahu power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute. Daniel ini kira-kira 70 tahun itu bukan di bawah, dia selalu di atas. Bahkan dia menjadi orang kepercayaan raja. Dia menjadi orang nomor 2, mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar sampai Darius. Lebih dari 70 tahun. Pak Harto 32 tahun jadi orang berkuasa, bisa mengumpulkan uang berapa triliun? Sangat banyak. Daniel bisa nggak kumpulkan triliunan uang pada saat itu? Saya yakin pasti bisa. Kenapa? Karena dia orang kepercayaan. Makin dipercayakan, bisa makin korup. Betul nggak? Makin dipercaya itu bisa makin korup. Saya di Perkantas, saya mengelola dana miliaran. Ketika saya masih di Salatiga, uang yang saya kelola begitu kecil. Ketika saya di Jawa Tengah, uangnya memang lebih besar, tapi juga tetap kecil. Ketika saya di kantor nasional, dana yang kami kelola itu miliaran. Dan saya adalah orang kepercayaan BPN untuk mengelola uang itu. Dan untuk menentukan uang ini untuk apa dan untuk siapa. Dan ketika itu saya sadar, kalau saya bermain-main dengan uang Tuhan ini, bukan cuma saya yang akan celaka, tetapi Perkantas pun akan celaka. Ya. Jadi Daniel punya peluang untuk korupsi yang luar biasa sebetulnya, tanpa sepengetahuan raja. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Namun ini adalah satu kesaksian yang luar biasa ketika dikatakan bahwa orang-orang tidak menemukan satupun kesalahannya. Saya mengkontraskan ini dengan para pimpinan KPK. Ya. Memang mereka sangat luar biasa di dalam pemberantasan korupsi, prestasi sangat luar biasa. Ya. Bahkan menteri dari partai berkuasa pun pada waktu itu juga berhasil menjadi tersangka. Ya. Tetapi ketika dicari-cari kesalahannya, ternyata orang bisa menemukan. Ya. Walaupun memang kita tidak tahu. Kita tetap belum tahu, dan saya juga tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Bisa jadi itu cuma dicari-cari, betul ya? Bisa jadi para pimpinan KPK itu ternyata benar. Tapi kan tidak ada yang bisa menjamin kan bahwa mereka bersih. Bisa jadi mereka juga punya kesalahan kan, betul ya? Ya. Jadi yang bagi saya yang luar biasa itu, orang itu kalau dicari-cari kesalahan itu kan biasanya selalu dapat kan. Tapi Daniel ini kok bisa nggak dapat ya? Apa Daniel ini terlalu hebat melakukan kejahatannya, atau memang betul-betul dia itu orang yang betul-betul kudus dan betul-betul tidak melakukan kesalahan apapun, sampai-sampai tidak bisa ditemukan kesalahannya. Ya. Jadi kalau kita mau berperan strategis, mau berperan signifikan bagi bangsa ini, sebelum kita sampai pada pertanyaan itu, kalau orang mencari-cari kesalahan kita, kira-kira orang menemukan apa? Kalau saya ditanya, kalau orang mencari-cari kesalahan saya, jujur, saya punya banyak kesalahan di masa lalu. Ini kalau ngomong masa lalu, saya juga bukan orang baik-baik di masa lalu. Orang pasti akan menemukan banyak kesalahan saya di masa lalu, dan mungkin juga di masa depan. Mungkin saya juga akan bisa tahu-tahu ada orang menemukan foto saya dengan seorang perempuan muda yang bukan istri saya. Betul kan? Ya, karena memang saya pernah punya pacar sebelum saya menikah dengan istri saya gitu. Ya. Dan itu kan bisa menjadi isu yang heboh. Betul enggak? Ya. Makanya Abraham ya, kalau pacaran sekali saja langsung menikah.
supaya orang tidak akan bisa mencari kesalahan pada mantan-mantan pacarmu, gitu ya. Dan saya mengatakan ini dengan segala bukan hanya dengan akal budi saya, tetapi dengan hati saya. Apalagi di sini ada Bang Togu dan kakak, gitu ya. Pasti abang dan kakak juga maunya seperti itu. Tetapi kalaupun memang itu tidak bisa, karena mungkin waktu SMA sudah 10, waktu kuliah sudah 5 gitu misalnya ya nggak apa-apa, kan tetap istri harus 1 gitu ya. Nah, jadi kemudian akhirnya mereka apa? Karena Daniel begitu tidak bercacat celah, mereka akhirnya justru mencari kesalahannya itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ibadahnya. Kalau saya pikir-pikir gitu ya, ini kan juga mirip dengan Indonesia. Gara-gara Kristen nggak bisa jadi dosen IPB, gitu ya Bang Togo ya. Susah gitu ya, saya dengar ceritanya. Dosen-dosen Kristen di IPB itu udah makin tua. Yang muda ini kok nggak ada gitu yang bisa masuk ke IPB. Bersyukur Oli bisa masuk Unhas gitu ya. Padahal Oli masih begitu muda begitu kan. Jadi isu agama, isu kepercayaan, isu ibadah itu ternyata bukan cuma mainan pada zaman ini, dan nggak cuma di Indonesia. Ternyata itu juga mainan di zaman dulu, dan itu juga dimainkan orang-orang di Media dan Persia ini. Justru kekuatan Daniel di dalam ibadahnya itulah yang menjadi kelemahan yang begitu fatal. Mereka tahu siapa Daniel, yaitu orang yang tetap percaya, yang tetap menyembah Yahweh, Allah Israel, walaupun dia tidak lagi berdiri di tanah perjanjian, di tanah yang kudus itu, di tanah Israel. Mereka tahu pasti bahwa Daniel hanya mau menyembah Allah Israel dan tidak akan pernah mau menyembah dewa-dewa Baal, walaupun namanya sudah diganti, walaupun dia sangat menguasai kitab-kitab suci mereka yang penuh dengan magic, okultisme, dan ajaran-ajaran kafir itu. Tetapi Daniel tetap tidak akan bisa dicuci otaknya, dan dia tetap akan menyembah Allah Israel itu. Pertanyaannya bagi kita sebagai seorang dosen, apakah mahasiswa kita, rekan-rekan dosen kita, orang-orang di kampung kita, tetangga kanan kiri kita, mereka tahu siapa yang kita sembah? Apakah mereka mengenal kita sebagai orang-orang yang seperti Kristus, yang berintegritas, penuh kasih, kerja keras, suka menolong, rela berkorban, tidak mencari muka, rendah hati, jujur, dan yang pasti tidak korupsi? Ataukah iman kita begitu tertutup rapat karena ternyata kita menyembunyikan sesuatu, karena kita mungkin sudah mulai sama dengan dunia ini, sehingga karena kita tidak mau mempermalukan nama Kristus, kita juga tidak mau memberitakan nama Kristus supaya Kristus tidak dipermalukan. Atau karena kita terlalu takut bersaksi tentang Kristus, karena kita takut seperti kata Calvin, merisikokan leher kita. Dan saya percaya kalau kita betul-betul mau strategis dan signifikan, mau tidak mau, orang bukan hanya perlu tahu kompetensi kita, tapi juga orang perlu tahu siapa Allah yang kita sembah. Tentunya tahu bukan hanya dari perkataan-perkataan kita saja, tapi lebih-lebih dari perbuatan-perbuatan, dari etika kita, seperti yang tadi malam Pak Yongki jelaskan, dari cara berpikir kita, tingkah laku kita. Jadi peraturan ini kemudian dibuat, peraturan yang adalah jebakan dalam 30 hari. Siapa yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, ia akan dilemparkan ke gua singa. Bagaimana respon Daniel ketika mendengarkan perintah ini? Dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan ya, dia bukan tidak tahu perintah itu, dia tahu segala resikonya, tapi dia tetap melakukan. Dilarang berdoa, dilarang beribadah, Daniel justru terus berdoa, terus beribadah. Sepertinya Daniel tidak peduli dengan aturan itu ya.
Kakak-kakak, abang, dan rekan-rekan sekalian, bila dalam keadaan tenang dan aman kita melakukan ibadah kita KTB, kita saat teduh, kita persekutuan, kita camp seperti ini, tidak ada masalah apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam keadaan yang justru membahayakan diri kita dan kita tetap melakukan, itu jadi luar biasa. Ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kata biasa, ya. Jadi 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan, itu sebenarnya bukan menunjukkan semata-mata menunjukkan rutinitas, tapi kata ini mau menekankan konsistensi. Kata biasa ini bukan hanya menunjukkan rutinitas bahwa Daniel memang rutin melakukan itu semua, bukan. Tapi lebih-lebih kata itu menekankan bahwa Daniel konsisten melakukan itu. Ya. Walaupun dia tahu bahaya ada di depan dia, dia konsisten melakukan ibadahnya kepada Allahnya. Ya. Jadi Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Allah, dan relasi yang hidup dengan Allah inilah yang membuat Daniel bisa begitu penuh dengan roh Allah, bisa begitu berintegritas, tidak bercacat celah, bisa berkontribusi begitu signifikan, dan tidak takut menghadapi resiko apapun. Bagi Daniel, ibadahnya kepada Allah tidak bisa dihentikan oleh siapapun, termasuk oleh raja, walaupun dia harus masuk gua singa. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menghentikan ibadah? Ketika kita makin sibuk dan kita mulai melalaikan waktu-waktu ibadah kita. Perhatikan ya, Daniel ini orang nomor 2. Dia pasti sangat-sangat sibuk. Apalagi dia punya kerajaan Media Persia itu besar sekali. Buktinya wakil rajanya aja butuh 120 orang. Pasti sangat sibuk sekali untuk berbagai urusan administrasi, controlling, manajemen, dan macam-macam lagi urusan. Belum lagi kalau raja tanya ini, tanya itu, macam-macam, ada kasus ini, kasus itu, masalah ini. Pasti beliau itu sibuk sekali. Tapi dia 3 kali sehari dia bersekutu dengan Allah. Apa yang akan menghentikan ibadah kita? Apa yang akan menghentikan persekutuan kita dengan Allah? Kesibukankah? Riset kita? Saya tidak mengatakan riset tidak penting. Saya tidak mengatakan kesibukan tidak penting. Saya tidak mengatakan self study, studi lanjut, semua itu tidak penting. Itu semua sangat penting. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan menghentikan konsistensi ibadah kita kepada Allah? Dan ketika itu mulai berhenti, ketika itu mulai lemah, dan ketika kita hanya mengejar kompetensi, maka itu akan menjadi kelemahan kita yang paling besar. Ketika kita mulai kurang berakar dengan firman, ketika kita mulai kurang radikal untuk taat kepada firman, saya yakin cepat atau lambat kita akan dihabiskan oleh arus dunia ini. Saya kemarin bicara masalah uang, saya kemarin bicara masalah mobil. Kalau kita tidak hati-hati, pada akhirnya, ya, awalnya ketika kita awal jadi dosen nggak punya uang banyak, ya kita lebih mencintai Tuhan. Tapi ketika riset kita makin dikagumi orang dan dikutip sana sini, ketika kita begitu mudah memperoleh dana-dana penelitian dari berbagai pihak yang nilainya bukan cuma jutaan tapi ratusan bahkan miliaran, dan ketika kita mulai bisa membangun rumah dan macam-macam lagi urusan yang lain-lain, pertanyaannya, siapa yang lebih kita cintai pada saat itu? Ketika kita mulai lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Allah yang kita wujudkan dalam ibadah kita, dalam ketekunan bersekutu kita, konsistensi kita, maka sekompeten apapun kita,
Suatu saat ketika KPK mencari-cari masalah dengan kamu, pasti akan dapat. Karena mungkin kita mulai akan terlibat dalam korupsi tanpa kita sadari. Tapi Daniel, ketika orang mencari-cari kesalahannya, tidak ada satupun yang bisa ditemukan. Jadi itu artinya apa? Ketika Daniel memfokuskan hidupnya pada ibadahnya, itu artinya God is the center of his life. Allah adalah pusat dari hidupnya, bukan Raja Babel, bukan Raja Media Persia yang dia memang layani secara langsung. Dia tetap yakin bahwa di atas raja yang berkuasa ada raja di atas segala raja yang tidak kelihatan ini, tetapi yang jauh lebih real dan yang maha kuasa, melampaui segala raja yang ada di dunia. Jadi kita tidak mungkin akan memberikan kontribusi nyata bagi kampus kita, bagi bangsa ini, tanpa menjadikan Allah fokus utama, tanpa kita konsisten terus mentuhankan Kristus, tanpa kita terus menjadikan Allah itu the center of our life, tanpa memiliki relasi yang konsisten dengan Allah dan firman, kita tidak mungkin akan memberikan kontribusi yang signifikan. Dan kontribusi yang paling penting pada akhirnya adalah kita menyatakan siapa Allah kita ya, kepada kampus kita, kepada masyarakat, kepada dunia. Melalui apa? Sekali lagi, melalui ilmu yang kita kembangkan, melalui seluruh hidup kita, supaya pada akhirnya orang melihat bukan kita, bukan hanya sekedar sejahtera, bukan yang sedang ditransformasi, diberdayakan, tapi pada akhirnya supaya mereka bertemu dengan sang pemilik hidup yang sejati, sang kebenaran itu. Dan apa akibatnya Daniel begitu berfokus kepada Allah? Itu menjadi kelemahannya. Menurut dunia itu menjadi kelemahannya. Karena dia begitu kuat di dalam ibadah, dalam relasi dengan Allah, dalam penyembahnya, dalam takutnya kepada Allah. Itu menjadi kelemahannya. Sampai akhirnya Daniel dimasukkan gua singa. Kira-kira Daniel takut gak ya masuk gua singa? Daniel, kamu kan pernah masuk gua singa, takut gak pada waktu itu? Kenapa? Gua jadi jajar. Kira-kira Daniel takut gak ketika masuk ke gua singa itu? Takut gak kira-kira? Alkitab tidak menulis apa-apa, tapi saya yakin pasti Daniel takut. Kenapa? Karena seperti ketika dia juga melakukan percobaan 10 hari di pasal 1, tidak ada jaminan dari Allah bahwa dia akan selamat. Tidak ada jaminan. Allah tidak memberikan mimpi, tenang Daniel, kamu masuk aja gua singa santai. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tidak ada. Jadi saya yakin pasti Daniel itu sangat takut. Bukan cuma takut, saya yakin Daniel pasti sangat ketakutan. Pasti dia tahu begitu dia masuk gua singa, dia akan segera habis diremukkan oleh singa-singa yang sudah dibiarkan begitu lama kelaparan. Meski dia taat, meski dia tidak bersalah, meski dia terus beribadah kepada Allah, mengutamakan Allahnya, tapi dia juga harus tetap masuk ke dalam gua singa. Harus mengalami ketakutan dan kengerian yang begitu hebat. Dan kita juga seperti itu. Ketika kita fokus kepada Allah, hidup dekat dan taat kepada Allah, maka Allah tidak pernah berjanji akan menghindarkan kita dari gua singa. Tuhan bisa mengizinkan kita memasuki gua singa, bahkan lebih dari sekali. Gua singa yang dipenuhi dengan kegelapan, kebingungan, keputusasaan, gua kegagalan, gua kesedihan, gua penderitaan, gua disalah mengerti,
gua difitnah, gua dijebak, gua disingkirkan. Allah tidak pernah berjanji untuk melepaskan kita dari gua itu. Dan klimaks dari kisah ini adalah pada pembelaan Allah terhadap Daniel dengan melepaskan dari gua singa. Dan sebagai kesudahannya kita tahu, seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Nah, akhirnya wakil-wakil raja itulah, ya, dan bahkan dengan keluarganya yang akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Jadi saya membayangkan singanya berpesta pora, ya kan? Harusnya dia cuma dapat Daniel. Ya. Ini sekarang dapat 120 plus keluarganya, banyak sekali ya. Dan kemudian posisi Daniel dipulihkan di ayat 28. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, is this the final of the story? Is this the end of the story? Ya. Apakah ini adalah akhir dari cerita ini? Akhir enggak? Jawabannya adalah tidak. Ini belum selesai. Kenapa? Karena kemudian di ayat 26 dan 27, mari kita membaca bersama-sama lagi ayat-ayat ini, ya. Ayat 26 dan 27, mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi rupanya akhir dari semua pergumulan Daniel ini adalah Allah mendapat kemuliaan, mendapat hormat, mendapat pujian. Ya. Dan dari sini kita belajar, Allah mendapat pujian, hormat, dan kemuliaan itu diawali dengan langkah ketaatan. Ya. Diawali dengan kerelaan memikul resiko, memasuki gua singa, gua kegelapan, gua kegagalan, gua penderitaan, gua disalah mengerti, gua kegagalan, gua disingkirkan itu. Dan makin kita berintegritas, makin kita taat, makin kita mengutamakan Allah, kita mungkin akan makin menderita, kita mungkin akan makin disingkirkan. Tetapi that is not important actually. As long as God is glorified, we have to be satisfied. Walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus memasuki gua-gua singa itu, selama Allah dipermuliakan, harusnya kita memuji Dia, bersyukur seperti para rasul, seperti Petrus dan Yohanes ketika boleh masuk penjara, boleh dipukuli. Mereka bersyukur dan bersukacita boleh menderita demi nama Yesus. Bayangkan Allah dapat memakai seorang raja kafir untuk menyaksikan kuasa dan kemuliaannya, untuk menyatakan bahwa dia melampaui para dewa yang mereka sembah. Perhatikan, yang memberikan perintah ini bukan Daniel, yang memberikan perintah ini raja kafir, tapi dia justru memberikan perintah yang menunjukkan bahwa suatu pengakuan, suatu penghormatan, ya. Saya nggak tahu, Alkitab juga tidak mencatat apakah Darius ini kemudian menjadi percaya gitu ya. Tetapi ini satu pengakuan yang luar biasa dari orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yahweh. Orang harus tunduk dan gentar kepada Allah Daniel. Kalau tidak akan dipotong-potong, akan dibunuh, akan dimacam-macam. Ini luar biasa sekali nih. Ya. Lebih daripada dia menghormati dewa-dewanya, dia menghormati Allahnya Daniel. Dan yang menarik di situ, karena dia tidak mengenal siapa Allahnya Daniel, dia menyebutnya kan
Allahnya Daniel kan begitu. Jadi ada Daniel, ada nama Daniel gitu. Bayangkan kalau kemudian suatu saat di kampus kita pimpinan kampus mengatakan, siapa yang tidak takut dan gentar kepada Allahnya Mimin, siapa yang tidak takut dan gentar kepada Allahnya Roland, siapa yang tidak takut dan gentar kepada Allahnya Yunita, siapa yang tidak takut dan gentar kepada Allahnya Marjan, dia akan dipotong-potong, disaksan misalnya. Ya enggak lah, yang ngeri banget gitu kan. Saya membayangkan, waduh ya. Sekali lagi ini apa ya, Daniel nggak perlu pasang iklan di TV karena memang pada saat itu belum ada TV, nggak perlu pasang iklan di internet, juga belum ada internet pada saat itu. Tapi raja bikin pengumuman untuk semua orang di kerajaan. Pertanyaannya, sejauh mana kita merindukan dan mendoakan serta berjuang agar seluruh kampus kita, seluruh bangsa kita ini boleh mengakui dan percaya, boleh melihat kemuliaan Allah. Ini kontribusi yang harus kita sumbangkan sebagai dosen. Sekali lagi melalui pengembangan ilmu, melalui pengabdian masyarakat, dan tentunya melalui seluruh hidup kita. Dan itu terjadi karena sekali lagi Daniel bukan hanya berintegritas, kerja keras, berhikmat, berkontribusi secara signifikan sehingga terus dipakai oleh para raja, tetapi karena Daniel betul-betul menyatakan imannya terhadap Yahweh secara terbuka. Sampai-sampai kan Allah, Darius itu kan sampai ketika sedih itu dia tanya, Daniel, Allahmu yang kamu sembah gitu ya, apakah dia telah dapat menyelamatkan engkau? Dan kalau kita juga membaca di pasal-pasal yang sebelumnya gitu ya, kalau kita membaca pasal 5 ayat 18, ketika Raja Belshazzar tanya dia bingung, tidak tahu siapa yang bisa menafsirkan tulisan mini-mini tekel itu, maka Daniel menjawabnya di pasal 5 ayat 18 itu, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayat Tuanku. Jadi Daniel berulang-ulang terus menyatakan, bukan dia sebetulnya yang hebat, bukan aku yang bisa menafsirkan mimpi, bukan aku yang punya hikmah, tapi ada Allah di surga. Dialah sumber segala hikmah, dan dia telah begitu bermurah hati mengaruniakan penafsiran mimpi itu. Termasuk juga ketika kita juga membaca Daniel pasal 2 ya, ayat 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja, karena kan raja tidur jadi tidak bisa tidur karena punya mimpi, sampai-sampai dia memberikan satu perintah yang mengerikan, kalau tidak ada satupun orang bijaksana, ahli jampi, ahli nujum, semua yang bisa tahu mimpinya apa. Kan raja waktu itu Nebukadnezar minta 2 supaya ditunjukkan mimpinya apa dan plus artinya. Sampai-sampai ahli-ahli orang-orang berhikmat itu ngomong, permintaan raja itu tidak masuk akal. Katakan aja mimpinya apa, nanti kami tafsirkan. Raja bilang tidak mau. Katakan mimpiku apa plus penafsirannya. Gila nggak? Ya kan? Yang mimpi siapa, yang disuruh menunjukkan mimpinya itu siapa, dan kalau nggak bisa, aku bunuh kalian semua. Termasuk Daniel pun akan dibunuh. Ya. Dan ketika itu Daniel sekali lagi menjawab, katanya kepada rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, terus kemudian dia ceritakan mimpinya atau apa plus artinya. Dan kita lihat di pasal 2 ya, setelah pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya, pasal 4, kecuali pasal 5 ya, dan pasal 6 ini. Jadi pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 6, kecuali pasal 5 ya, dan pasal 1. Akhir dari pasal-pasal itu adalah selalu Allah mendapat kehormatan dan pujian. Kalau di pasal 5 memang tidak tertulis
Belsasyar anaknya Nebukadnezar memuji Allah. Kenapa? Karena sudah keburu dibunuh, mati. Ya. Sesuai dengan apa yang tulisan Mene Tekel Ufarsim, sesuai seperti yang dikatakan oleh Daniel. Tetapi itu juga sebenarnya secara terselubung itu menunjukkan Allah tetap hidup, raja-raja itu mati. Nah, mengakhiri eksposisi ini, ada banyak hal yang kita bisa belajar dari kitab Daniel ini. Ya. Kitab Daniel memberi pengharapan saat tiada harapan. Di dalam Allah, di dalam Yahweh, di dalam Kristus selalu ada harapan. Pada saat paling gelap dalam hidup kita, pada saat kita melihat sepertinya tidak ada harapan, dan justru di tempat-tempat lain, bahkan dengan ikut agama lain atau ikut ilah-ilah yang lain, sama artinya lebih banyak harapan. Tetapi kitab Daniel ini mau mengatakan apa? Semua harapan itu di luar Allah itu adalah omong kosong. Hanya di dalam Allah, itulah harapan. Allah bisa nampak kalah, tapi sesungguhnya tidak pernah kalah. Kebenaran bisa nampak kalah, tapi kebenaran sesungguhnya tidak mungkin kalah. Terang bisa nampak digelapkan, seperti sekarang KPK dilumpuhkan dan diganti oleh orang-orang yang kita ragukan integritasnya. Tetapi terang itu pasti menang, dan sebetulnya terang dan kebenaran itu sudah menang dengan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut itu. Dia bisa nampak kalah kalau kita tidak taat kepada Allah. Dia bisa nampak kalah kalau kita tidak betul-betul berfokus kepada Dia, mengutamakan ibadah kita kepada Dia. Dia bisa nampak kalah, dia bisa dicaci maki kalau kita kurang setia. Dia bisa tidak dimuliakan kalau kita tidak rela menderita, memikul salib kita setiap hari. Mari kita mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Silakan, saya mempersilakan abang, kakak, dan kita semua, kita boleh berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang mau mengambil aplikasi, mungkin ada yang mau bersyukur, ada yang mau menyembah Allah, mungkin ada yang mau menaikkan doa-doa pergumulannya di hadapan Tuhan. Saya mempersilakan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi penghiburan, firman yang terus memelihara pengharapan kami bahwa harapan kami hanya dalam Tuhan saja. Terima kasih untuk dan yang boleh kami bahas pada pagi hari ini. Mampukan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu menjadi alat di tangan Tuhan, agar supaya kesaksian kami di tengah-tengah negeri ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami Bapa di dalam setiap pekerjaan kami. Jangan sampai segala kesibukan-kesibukan yang kami kerjakan itu membuat kami lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami menomorsatukan, memprioritaskan
ibadah kami, sehingga ketika kami menjalankan tugas kami ada di dalam terang pimpinan Tuhan saja. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memimpin kami hari lepas hari, sehingga kehadiran kami di tempat di mana Tuhan tempatkan kami benar-benar menjadi garam dan terang, menjadi teladan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami mohon ampun atas semua dosa, kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus memperbaharui kami hari lepas hari, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya belajar tentang Daniel dari Daniel 6 ini, tentang apa yang membuat dia bisa memiliki kontribusi yang signifikan dalam kemajuan bangsanya. Fokus hidupnya adalah ibadah dan pendidikan. Saya menyadari bahwa saya pun sering kehilangan fokus hidup saya. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pujian, Tuhan yang menjaga hidupku. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, biarlah itu yang menjadi doaku. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dari kuburan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita, dan sambil pujian, terima kasih ya Tuhanku, pundi persembahan akan dijalankan. Kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa-Mu aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap pimpinan Tuhan, sehingga kami bisa menikmati ya Tuhan rangkaian camp ini hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan sampaikan, untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan melalui sesi demi sesi kepada kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan saja yang boleh memampukan kami untuk melakukan setiap hal yang menjadi bagian kami, setiap penerapan yang ingin kami kerjakan ya Tuhan.
di dalam panggilan Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah minggu kami pada hari ini. Kami bersyukur boleh menikmati dalam firman Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, dan biarlah persembahan ini pun boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh kami terus persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami boleh terus taat kepada Tuhan, mengerjakan panggilan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai dosen ataupun calon dosen ya Tuhan yang sedang studi. Kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang terus memimpin kami sehingga kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk sesi berikutnya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai hingga pada akhirnya nanti kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Send for your word and let there be light. Semoga Indonesia juga bisa mendapatkan terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan bisa dirasakan oleh semua orang. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless it and bless. Set our hearts on fire. Glory for flow from the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami, untuk kami boleh menjadi dosen-dosen Kristen yang berperan secara strategis dan signifikan bagi kampus ini, bagi kampus kami, bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini, untuk kami boleh membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh belajar dari teladan hidup hamba-Mu Daniel yang begitu setia, begitu mengutamakan Engkau lebih daripada apapun. Dan kiranya Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, supaya kami boleh dimampukan untuk juga setia seperti hamba-Mu Daniel ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kami, menopang kami, dan terus memampukan kami supaya kami benar-benar menjadi dosen-dosen Kristen yang memiliki peran yang strategis dan signifikan, sehingga sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.